daweng menak ti pajajaran geuning mipir pasir sakuriling mapai lebak sampean batan jog anjog kaleuweung ganggong leuweung ganggong si manggong geuning leuweung si jumeneng gati kideuleun handeuleun ceung wetaneun hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun badak sahakeun ngaraya abdi mah hayang naremong da meong na meunang ngadekan dan hoyongan hoyong na mati babareto hoyong na mati babareto hoyong na mati babareto geuning. Aduh, luar biasa. Ya. Wilujeng, Kang. Ya, nuhun. Jadi, para pemirsa, Pak Usep ini baru saja menerima SK Guru Besar, Profesor Bidang Evaluasi Pendidikan Bahasa Sunda. Evaluasi Pendidikan Bahasa Sunda. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan keluarnya bertambahnya profesor di bidang Bahasa Sunda langkung lana umurna. Amin. Jadi henteu tinggal caritana. Barusan itu kidung tentang apa, Prof. Usep? Ya, tentang sekaitan dengan manusia dengan alam. Ya. Manusia dengan manusia. Ya. Manusia dengan dirinya. Manusia sebagai makhluk individu, ya. Makhluk sosial, makhluk manusia anu patelnya sareng hidup alam sekitar. Ya. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya menurut falsafah Sunda, konsep bodoh dan pinter itu seperti apa? Sebenarnya kalau dalam falsafah Sunda ada dua bodoh itu. Ya. Bodoh yang berarti positif, artinya itu ungkarannya bodoh alewo. Bodoh alewo. Ya. Bodoh alewo itu bodoh, bukan anak yang bodoh harus sering bertanya. Bodoh, yang menyadari kebodohannya kan itu bertanya. Kebodohan harus bertanya. Ya. Bukan bertanya juga harus belajar. Jadi bodoh alewo itu bukan hanya bertanya kepada orang, bertanya juga kepada mengkaji, mencari tentang pengetahuan itu. Bodoh yang kedua? Bodoh yang kedua, bodoh yang negatif. Ya. Bodoh kata toloyo. Bodoh kata toloyo. Ke rumah bodoh, tapi kata toloyo. Dua eta anu. Ya, terus kalau pinter? Pinter mah ulah pinter kabalingan. Nah, pinter kabalingan itu artinya? Pinter kabalingan, pinter tapi henteu leuyeus sareng aturan-aturan ilmu anu kapinteranana. Hiji deui pinter odek. Kabatur bisa nyalakeun ari urang manehna. Salah tuh dietakeun. Nah, pemirsa, kita membahas bodoh. Jadi kita akan angkat apa sebenarnya hukum besi kebodohan. Kebetulan saya menemukan buku lama, ya, buku ini terbit tahun 1976. Penulisnya adalah Carlo N. Scivola, terbit pertama tahun 1976. Judulnya adalah The Basic Law of Human Stupidity. Jadi Scivola membahas kebodohan ini dalam konteks hukum ekonomi. Menurut Scivola ada 5 hukum kebodohan. Yang pertama, berapapun perkiraan kita tentang jumlah orang bodoh, perkiraan kita itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah orang-orang bodoh yang sesungguhnya. Jadi kadang kita sering menganggap orang itu rasional, orang itu pinter, padahal dia menampilkan kebodohan yang terang benderang. Yang kedua, hukum kebodohan yang kedua, dan ini merupakan hukum besi kebodohan, bahwa proporsi jumlah orang bodoh selalu konstan terhadap pengelompokan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, bahkan profesi. Artinya, orang-orang bodoh akan ditemukan dalam setiap pengelompokan kita. Bahkan menurut Scivola, sebagian kecil penerima hadiah Nobel, bahkan profesor, tergolong bodoh. Dan hukum kebodohan yang ketiga mengatakan, orang bodoh adalah mereka yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain
dan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Mungkin ini yang disebut dengan bodoh kata toloyo tadi. Orang lain dirugikan dan dirinya sendiri tidak mengambil keuntungan. Bahkan kata Cipolla, ada orang-orang yang disebut sebagai super bodoh ketika dia merugikan orang lain, bahkan dirinya pun dirugikan. Hukum kebodohan yang keempat menurut Cipolla adalah kita seringkali menyepelekan dampak buruk atau kekuatan merusak dari kebodohan. Mengapa? Karena kita justru memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menduduki jabatan yang konsekuensinya mengurusi orang banyak. Inilah aktualitas hukum kebodohan karena kita memasuki tahun politik. Jangan pernah berikan jabatan yang berdampak luas kepada orang bodoh. Sebab kata Cipolla, ada tangga menuju kuasa bagi orang bodoh. Kalau dulu tangganya adalah kelas, kasta, dan agama. Nah, pada zaman industri hari ini, kasta dan kelas digantikan oleh partai politik dan birokrasi, sementara agama digantikan oleh demokrasi. Artinya apa? Nah, terkait dengan kebodohan kedua ketiga, kebodohan tidak dimonopoli oleh kelompok, dan orang bodoh bisa menaiki tangga kuasa karena dia masuk partai politik, karena dia masuk ke jalur birokrasi, atau berkat dalih dan dalil demokrasi. Dan hukum kebodohan terakhir yang kelima adalah kebodohan atau orang bodoh adalah kelompok yang paling berbahaya dibanding kelompok yang lain. Mengapa? Kalau bandit, nah bandit ini pintar kodek, bandit ini pintar kodek, menguntungkan diri sendiri dengan menimbulkan kerugian orang lain. Itu kan pintar kodek ya. Nah kata Cipolla, hal itu bandit. Tapi dibanding bandit, orang bodoh lebih berbahaya. Mengapa? Kalau bandit, dia hanya soal meraup keuntungan, tapi sumber daya tidak hilang. Saya mengambil barang dari Pak Prof. Usep, ada di saya, barang itu ada. Tapi orang bodoh mengambil dari Pak Usep, di saya pun tidak ada. Jadi orang bodoh dikatakan berbahaya karena ia bisa menyebabkan kemiskinan dan kehilangan sumber daya. Itu intisari buku ini. Pertanyaannya sekarang adalah, terlepas tadi benarnya salah, karena sekali lagi 5 hukum kebodohan tadi dianalisis dalam konteks ekonomi. Prof. Usep tadi melihat falsafah Sunda itu dari perspektif rasa ingin tahu, kesadaran tentang diri. Apa yang dikatakan Prof. Usep tadi sebenarnya mirip dengan gagasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dia katakan, warobi'an rojulu layadri walayadri annahu la yadri. Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Atau bodoh kata toloyo, tidak tahu bahwa dia layak menjadi calon, ya, calon apa saja, tapi dia ngotot mencalonkan diri. Tidak tahu bahwa dia tidak punya kemampuan, tidak punya bekal jabatan, tapi ngotot mendaftarkan diri. Tidak tahu bahwa dia tidak pantas untuk jabatan itu, tapi memaksakan dan mengerahkan sumber daya. Bila itu terjadi, maka wahwa jahil murakab, itulah kebodohan yang pasti. Nah sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya rahasia Allah, rahasia Tuhan menurunkan orang bodoh? Kira-kira apa hikmahnya dari kehadiran orang bodoh, Prof. Usep? Mungkin akan merugikan untuk diri sendiri, mungkin juga untuk merugikan orang-orang lain. Ya, merugikan sendiri. Karena itu dalam pepatah orang Sunda ada yang disebutkan dengan ulah ngukur sa baju sasarag awak. Maksudnya? Ulah ngukur sajak awak. Artinya bahwa ngukur diri kebodohan diri sendiri itu bukan hanya ngukur dirinya sendiri, tapi harus memiliki dengan pertimbangan orang lain. Ya, nah itulah pentingnya pemirsa kita bahas kebodohan, hukum besi kebodohan pada edisi hari ini. Bukan karena saya menganggap ada orang bodoh di sini, tetapi faktanya seringkali kita harus berhubungan dengan orang-orang bodoh tanpa kita sadari. Kalau kita renungi lebih dalam, mengapa Tuhan menurunkan atau menciptakan orang bodoh? Mungkin inilah cara Tuhan mengendalikan keseimbangan dengan mengerem sedikit kemajuan, dengan menahan sedikit lompatan pendapatan domestik bruto secara eksponensial, mengerem sedikit lompatan teknologi informasi, dengan menciptakan orang-orang yang menahan keinginannya sendiri sambil menahan keinginan kelompoknya
demi misalnya terpeliharanya nilai-nilai lama, demi terpeliharanya solidaritas sosial. Jadi kelahiran orang bodoh mungkin bisa saja diciptakan oleh Tuhan untuk melahirkan sebuah model bahwa di antara lompatan dan perlombaan mengejar sesuatu yang baru, ternyata ada orang-orang yang rela menahan keinginannya sekaligus menahan keinginan kelompok lain demi kesetimbangan yang dikehendaki. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.